Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma L. Emlung, NIM 1514186068, kelas 6C, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mendeskripsikan mengenai tentang Provinsi Gorontalo yang terdiri dari sejarah, ekonomi, politik, sosial dan budaya. Dari sejarah, ekonomi, politik, sosial dan budaya dan kependudukan. Kita lanjut ke sejarah Gorontalo. Sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, rakyat Gorontalo dipelopori oleh Bapak Haji Nani Wartabone berjuang dan merdeka pada tanggal 23 Januari 1942 selama kurang lebih 2 tahun, yaitu sampai tahun 1944 wilayah Gorontalo berdaulat dengan pemerintahan sendiri. Oleh karena itu, Bapak Haji Nani Wartabone dikukuhkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pahlawan perintis kemerdekaan. Kemudian menurut catatan sejarah Jazirah Semenanjung Gorontalo terbentuk kurang lebih dari 1300 tahun lalu, di mana kerajaan Suwawa telah ditemukan terdiri pada sekitar tahun 700 Masehi atau pada abad ke-8 Masehi. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya maka para raja di tepian hulu sungai Bulawa. Tidak hanya itu, makam Raja Suwawa lainnya dapat kita temukan di hulu sungai Bone, yaitu makam Raja Moluadu, salah satu raja di kerajaan Suwawa, bersama dengan makam istrinya dan anaknya. Namun sebagai salah satu jazirah tertua di Sulawesi dan Nusantara, Semenanjung Gorontalo pun tidak hanya memiliki catatan sejarah pada prestasi makam-makam rajanya, melainkan pula memiliki situasi prasejarah yang lebih ditemukan situs Oluhuta merupakan sebuah situs prasejarah dan memiliki makam prasejarah di dalamnya. Hal ini dapat menjadi bukti bahwa Gorontalo telah memiliki peradaban yang sangat lampau. Keberadaan Gorontalo dimulai semenjak masa tradisional kerajaan Islam kolonial hingga saat ini. Pada masa tradisional dan kerajaan, Gorontalo merupakan kerajaan kecil yang masuk di wilayah kerajaan Ternate. Gorontalo mengalami perubahan kekuasaan pada masa kolonial dengan dimasuknya ke dalam wilayah keresidenan Manado. Gorontalo menjadi wilayah Provinsi Sulawesi Utara sehingga tahun 2000 menjadi provinsi tersendiri. Kemudian Kota Gorontalo merupakan salah satu kota tua di Pulau Sulawesi. Selain Kota Makassar dan Manado, diperkirakan Kota Gorontalo sudah terbentuk sejak kurang dari 400 tahun yang lalu atau sekitar tahun 1500-an pada abad ke-16. Kota Gorontalo pada saat itu menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam di kawasan timur Indonesia. Selain Ternate, seiring dengan penyebaran agama tersebut, kota Gorontalo akhirnya menjadi pusat pendidikan dan perdagangan masyarakat di wilayah Tomini, seperti wilayah Bolamongondo, wilayah Buol, wilayah Luk, Banggai, Donggala, bahkan sampai ke Sulawesi Selatan. Kemudian hal ini dikarenakan kota Gorontalo memiliki letak yang sangat strategis. Posisinya itu berhadapan dengan
posisinya itu berhadapan langsung dengan Teluk Tomini. Teluk Tomini bagian selatan dan Laut Sulawesi bagian utara. Nah, sebelumnya terbentuknya Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo itu merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara. Kota Gorontalo lahir pada hari Kamis 18 Maret 1978 Masehi atau bertepatnya dengan Kamis 6 Sya'ban 1940 Hijriah, tepat tanggal 16 Februari 2001, kota Gorontalo secara resmi ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Gorontalo. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 Pasal 7. Kemudian Kerajaan Gorontalo mulanya berada di Desa Hulawa, Kecamatan Telaga sekarang, tepatnya di pinggir Sungai Bolango. Menurut penelitian pada tahun 1924 Hijriah, kota kerajaan dipindahkan ke Kelurahan Hulawa ke Dungingi, kemudian ke Kelurahan Tuladenggi, kemudian Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Kota Barat sekarang. Kemudian di masa pemerintah Sultan Botolpihe, kota Gorontalo kota kerajaan dipindahkan dari Dungingi ke suatu lokasi yang terletak antara dua kelurahan, yaitu Kelurahan Biau dan Kelurahan Limbabe, dengan letaknya yang strategis yang menjadi suatu pusat pendidikan dan perdagangan serta penyebaran agama Islam. Maka pengaruh Gorontalo sangat besar pada wilayah sekitar. Kemudian sebelum masa penjajahan keadaan kota Gorontalo ataupun daerah Gorontalo berbentuk kerajaan-kerajaan yang diatur menurut hukum adat ketatanegaraan Gorontalo. Kerajaan-kerajaan itu tergabung dalam suatu ikatan kekeluargaan yang disebut dengan Pohalaa. Kemudian di daerah Gorontalo ini ada tiga pohalaa. Ada tiga pohalaa. Yang pertama Pohalaa Gorontalo, Pohalaa Limboto, dan Pohalaa Suawa. Kemudian kita masuk ke ekonomi. Perekonomian Gorontalo terutama masih ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor ini menyumbang 38,83% dari PDBR Provinsi Gorontalo pada 2019 sebesar 41,15 triliun. Kemudian dua sektor terbesar lainnya adalah perdagangan besar dan eceran sebesar 12,42% serta konstruksi sebesar 10,67%. Kemudian wilayah Provinsi Gorontalo ini merupakan daerah agraris dengan keadaan topografi datar, berbukit-bukit sampai dengan bergunung, sehingga berbagai jenis tumbuhan pangan dapat tumbuh dengan baik di daerah ini. Di sektor pariwisata, banyak potensi wisata tersebut di provinsi ini. Berbagai potensi wisata itu meliputi wisata pantai, wisata laut dan pulau, wisata alam dan pegunungan, serta wisata adat dan situs sejarah. Wisata pantai yang menjanjikan antara lain wisata Bolehutuo yang ada di Kabupaten Bualemo dan Laut Olele yang ada di Kabupaten Bone Bolango. Untuk wisata laut dan pulau terdapat di destinasi wisata laut Torosiaje di Puhuato dan Pulau Saronde. Untuk wisata alam dan pegunungan terdapat objek wisata Pulau Taman Nasional Bogani, Naniwartabone, dan Danau Limboto. Di samping itu ada juga goa-goa air terjun Tilamuta, cagar alam Panua di Kelurahan Libuo, cagar alam Tangole, dan air terjun yang ada di Ayuhulalo. Adapun wisata adat dan situs sejarah
wisata dan situs sejarah. Diantaranya adalah Rumah Adat Dulohupa, Rumah Adat Bundayo, Pomboide, Benteng Oranye, Benteng Otanaha, Masjid Baitur Rahim, makam kerajaan, dan batu berbentuk telapak kaki. Kemudian ada juga Menara Limboto. Kemudian kita masuk ke politik. Pemerintahan di daerah Gorontalo pada masa perkembangan kerajaan-kerajaan adalah bersifat mondalam atau kerajaan terbagi atas 3 bagian dalam suasana kerajaan yang disebut dengan Buatula Totolu, yaitu Buatula Bantayo dikepalai oleh Bate yang bertugas menciptakan peraturan-peraturan dan garis-garis besar tujuan kerajaan. Kemudian Buatula Bobato dikepalai oleh raja dan bertugas melaksanakan peraturan serta berusaha mensejahterakan masyarakat. Kemudian Buatulo Bala yang pada mulanya dikepalai oleh Pulu Bala bertugas dalam bidang pertahanan dan keamanan. Kemudian Olangio Lipu atau Maharaja Kerajaan adalah kepala pemerintahan tertinggi dalam kerajaan tetapi tidak berkuasa mutlak. Ia dipilih oleh Bantayo Pobuide dan dapat dipecat atau dimazulkan juga oleh Bantayo Poboide. Masa jabatannya itu tidak ditentukan, tergantung dari penilaian Bantayo Poboide. Hal ini membuktikan bahwa kekuasaan tertinggi dalam kerajaan berada dalam tangan Bantayo Poboide. Kemudian sebagai penjelma daripada kekuasaan rakyat, salah satu Jogogo pada tahun 1970 sebagai penguasa tertinggi dalam kerajaan. Terdapat pula jabatan tertinggi lainnya yaitu Patila ataupun pemangku bumi, selanjutnya disebut juga Jogogo, Walea Lolipu atau setingkat dengan camat. Di samping Olangio dan di samping Olangio dan pembantu-pembantunya sebagai pelaksana pemerintahan sehari-hari, terdapat suatu badan musyawarah rakyat yang diketahui oleh seorang Bate atau kerajaan mempunyai suatu Bantayo Poboide yang berarti bangsal tempat bermusyawarah, dan di dalam bangsal inilah diolah dan dirumuskan sebagai persoalan negeri sehingga tugas Bantayo itu dapat dirinci sebagai menetapkan adat dan hukum adat, mendampingi serta menguasai pemerintahan, kemudian menggugat raja dan memilih menobatkan raja dan pembesaran lainnya. Kemudian Bantayo Poboide ini dalam menetapkan menetapkan sesuatu menganut musyawarah dan mufakat untuk menghendaki suatu kebulatan semua dan bersama-sama bertanggung jawab atas setiap keputusan bersama. Kemudian kita masuk ke tentang sosial dan budaya Gorontalo. Gorontalo sebagai salah satu suku yang ada di Pulau Sulawesi memiliki aneka ragam kesenian daerah, baik tari, lagu, alat musik tradisional, adat istiadat, upacara keagamaan, rumah adat, dan pakaian adat. Tarian yang cukup terkenal di daerah ini adalah tari bunga, tari polpalo, tari dana-dana, zamra, dan tari langga. Sedangkan lagu daerah Gorontalo yang cukup terkenal oleh masyarakat Gorontalo adalah Hulondalo Lipuu, ataupun artinya Gorontalo tempat kelahiranku, kemudian Ambikoko, kemudian Mayile, kemudian Hulondalo Lipuu ataupun Gorontalo tempat kelahiranku, kemudian Ambikoko atau Ambikoko, Mayile Dungge ataupun telah tiba, kemudian Makarau
Tobulalolo, Limutu, Li Tobulalolo, Limuto, dan Binde Biluhuta. Dan alat musik tradisional yang dikenal di daerah Gorontalo adalah polo-palo, bambu, dan gambus. Adapun keunikan pakaian adat Gorontalo terletak pada jenis warna pakaian yang mengandung filosofi mendalam masing-masing. Masing-masing warna memiliki arti dan kegunaan masing-masing warna memiliki arti dan kegunaannya. Kemudian warna merah memiliki arti keberanian dan tanggung jawab, dan warna hijau memiliki arti kesuburan, kedamaian, dan kerukunan. Kemudian warna kuning emas memiliki arti kemuliaan, kejujuran, dan kesabaran. Kemudian warna ungu memiliki arti kewibawaan dan keanggunan. Dan warna coklat memiliki arti tanah yang berarti tanah yang berarti kematian dan kuburan. Kemudian warna hitam memiliki arti ketangguhan dan ketakwaan kepada Tuhan. Kemudian warna putih memiliki arti kesucian dan kedukaan. Selain itu, Gorontalo memiliki rumah adat Dulahupa digunakan sebagai tempat bermusyawarah keluarga kerajaan. Kata Dulahupa sendiri merupakan bahasa daerah Gorontalo yang berarti mufakat atau kesepakatan. Kemudian sebagai tempat bermusyawarah, Dulahupa juga digunakan untuk ruang sidang kerajaan bagi pengkhianat negara yang dilakukan dalam bentuk sidang 3 tahap. Yang pertama, sidang pemerintahan pemerintahan tahap keamanan, kemudian tahap hukum agama Islam, dan ketiga itu tahap hukum agama adat. Serta digunakan juga untuk merencanakan kegiatan pembangunan daerah serta menyelesaikan permasalahan penduduk setempat. Kemudian saat ini rumah adat Dulahupa itu difungsikan untuk penyelenggaraan upacara adat baru, kemudian beserta upacara adat pernikahan dan penggelaran budaya dan seni di Gorontalo. Di dalam rumah adat itu tersedia perlengkapan untuk upacara perkawinan seperti busana adat, kemudian perhiasan dan benda-benda berharga lainnya. Kemudian kependudukan yang ada di daerah Gorontalo. Secara umum, gambaran kependudukan dan statistika dan data kependudukan sangat diperlukan terutama oleh para pembuat kebijakan di kalangan pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun non-pemerintah. Data tentang jumlah dan pertumbuhan penduduk digunakan sebagai informasi dasar dalam pengembangan kebijakan penurunan angka kelahiran, peningkatan peningkatan pelayanan kesehatan, pengaruh persebaran penduduk, tersedianya kebutuhan penduduk dan makanan, pendidikan, rumah dan lapangan pekerjaan. Kemudian penduduk selain sebagai objek dan subjek pembangunan sekaligus juga dapat menjadi suatu modal dasar dalam membangun. Namun demikian juga dapat menghambat ataupun kendala dalam mencapai tujuan pembangunan. Hal ini akan terjadi apabila pertumbuhan penduduk tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan pemenuhan. Kemudian Kabupaten Gorontalo merupakan suatu kabupaten yang penduduknya lebih banyak, dan penduduk Kabupaten Gorontalo sebesar 3,2
3,06% dari jumlah keseluruhan penduduk provinsi. Sedangkan Kabupaten Gorontalo Utara merupakan wilayah yang terendah jumlah penduduknya dari seluruh kabupaten kota yang ada di provinsi Gorontalo, hanya sebesar 9,58%. Wilayah kabupaten ataupun kota yang terdapat pendudukannya adalah Kota Gorontalo sekitar 18%. Penduduk Provinsi Gorontalo tinggal di Kota Gorontalo. Wilayah kabupaten ataupun kota yang terdapat penduduknya adalah wilayah kabupaten atau kota yang terpadat penduduknya adalah Kota Gorontalo. Sekitar 18% penduduk Provinsi Gorontalo yang tinggal di Kota Gorontalo. Terima kasih. Dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.